Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Andriansyah dengan NIM D1A022187. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hack PowerPoint untuk digunakan dalam membuat PowerPoint, baik itu PowerPoint seminar ataupun presentasi tugas. Yang pertama, kita siapkan PowerPoint-nya. Di sini saya sudah membuat satu file untuk praktikum ini. Yang pertama, kita akan membuat merge shape atau membuat bentuk baru dari shape yang ada ketika bentuknya itu tidak ada yang kita inginkan. Misalnya kita buat persegi panjang atau persegi, dan juga kita buat misalnya segitiga di atasnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik dua-duanya, kontrol dan klik dua shape tersebut, kemudian masuk ke shape format dan gabungkan dengan klik combine shape. Nanti akan menjadi satu seperti ini. Nah, nanti jika sudah menjadi satu, ini akan menjadi satu kesatuan utuh seperti itu. Ya, kita akan membuat video dalam teks. Yang pertama itu kita siapkan shape bentuknya persegi atau persegi panjang seperti ini. Lalu kita masukkan insert lagi, kita masukkan, kita pakai WordPad ya di sini ya, yang lebih sederhana. Kita tulis teks atau tulisan yang ingin kita buat. Misalnya kita buat tulisan Apricom di sini. Terus untuk ukurannya itu bisa diperbesar. Nah, biasanya untuk buat video ini kita butuh font yang tebal. Jadi biar si videonya ini bisa masuk full gitu. Ini kita pindah ke tengahkan. Nah, kita pindah di tengah seperti ini. Setelah itu kita buka semuanya dan kita masih belum bisa, karena bisa kita pakai kontrol untuk memilih dua-duanya untuk disatukan menjadi satu di format. Nah, setelah itu kita siapkan video, kita masukkan video yang akan kita gunakan sebagai background. Kita memakai video stock ya yang sudah ada di PPT. Contohnya kita buat di video kemacetan ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu ukuran videonya kita sesuaikan dengan ukuran shape tadi. Nah, seperti ini kurang lebih sudah sama ya. Setelah itu ini kita pindahkan ke belakang dengan cara send backward. Nah, untuk shape ini kita bisa perbesar ya. Nah, setelah itu kita bisa format ini kita buat putih. Cepat lainnya juga. Nah, sudah selesai. Nah, apakah kita play bisa? Nah, ini sudah bisa. Jadi video tadi masuk ke dalam font tersebut seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membuat slide summary. Caranya seperti apa? Yang pertama kita klik insert, kemudian kita klik zoom. Jadi slide summary ini buat semua slide dijadikan di satu slide seperti itu. Kita klik summary zoom. Nah, kita pilih semua slide yang akan kita satukan atau kita gabungkan. Nah, setelah itu kita insert. Nah, sudah semua. Jadi misalnya kita mau klik ini, jadi sudah jadi satu semuanya. Nah, nanti ketika tampilan slideshow, nah kita bisa tinggal klik ini. Nah, kita kembali seperti itu. Jadi kita bisa memilih pada saat slideshow. Nah, seperti ini fungsinya sih sama di slide. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk slide master, di sini kita fungsi slide master itu untuk menambahkan logo. Misalnya kita membuat presentasi sidang atau seminar, itu pasti setiap slide butuh logo. Jadi kita butuh yang namanya slideshow. Untuk slideshow sendiri, slide master sendiri, ini kita cukup mudah, tinggal klik slide master di sini dan misal kita ingin menambahkan logo unsur di tiap halaman, kita insert pictures, kita cari logo atau gambar yang akan kita masukkan. Untuk tulisan juga bisa. Jadi teman-teman bisa kan kreativitas sesuai masing-masing. Kita sesuaikan ukuran yang diinginkan dan kita letakkan pada letak yang kita inginkan. Nah, contohnya saya taruh sebelah sini. Setelah itu kita tinggal kembali saja ke master view.
Nah, jadi di sini sudah masuk logonya di semua slide gitu. Jadi kita nggak usah memasukkan satu-satu dan posisinya juga sudah sama semua seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengenalkan beberapa shortcut di slideshow. Pada saat slideshow, pertama kita tampilan slideshow terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah mengubah si kursor ini menjadi pena. Caranya dengan mengklik Ctrl plus P. Nah, ini kursor tersebut sudah menjadi pena. Jadi kita nanti bisa coret-coret, misalnya kita tulis nama kita sendiri. Ini biasanya digunakan pada saat dosen mengajar atau kita menjelaskan secara daring seperti itu. Selanjutnya itu adalah mengubah si kursor ini menjadi highlight dengan cara klik Ctrl plus I. Nah, ini sudah menjadi highlight. Jadi kita bisa meng-highlight beberapa kalimat atau kata yang akan kita highlight yang penting, sekiranya penting seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah dicoret-coret seperti ini, seakan kita hapus, ada juga caranya untuk mengubah si kursor ini menjadi penghapus dengan cara klik Ctrl E. Nah, itu teman-teman tinggal klik di coretan-coretan yang tadi, itu nanti bisa langsung kehapus seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita memindahkan ke slide lain atau loncat misalnya dari slide 1 ke slide 10 misalnya, kita bisa klik Ctrl plus S. Nah, jadi kita bisa langsung nih, misalnya kita sekarang ada di slide 7, kita mau masuk ke slide 10 langsung. Nah, itu tinggal kita klik pilih, terus kita klik go. Nah, langsung berubah. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini sama seperti itu. Nah, lanjut untuk cara cepat lompat slide dengan zoom out itu tinggal klik G. Nah, seperti ini. Ntar kita tinggal pilih mau yang mana seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rehearse timings. Jadi fungsi hack in fungsi fitur ini adalah untuk mengubah atau mengganti slide dengan otomatis berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Jadi biasanya ini digunakan pada saat presentasi yang memerlukan waktu yang tepat seperti itu, seperti lomba esai atau presentasi seminar hasil seperti itu. Jadi nanti kita tinggal klik di slideshow ini, kemudian klik rehearse timing. Nah, ini langsung muncul nih berapa detik yang akan kita mau di slide ini. Misalnya kita mau 6 detik, terus kita next. Nah, di slide ini misalnya kita hanya butuh 3 detik, nanti kita next lagi. Nah, setelah itu di slide ini kita mau 2 detik aja nih langsung. Nah, di sini misalnya kita butuh 3 detik nih. Next. Nah, kalau misalnya udah semua, itu tinggal kita pause. Nah, terus kita tinggal keluar dan totalnya ini akan diakumulasikan oleh secara otomatis, dan kalau kita sudah yakin, kita tinggal klik yes. Nah, untuk cara ngeceknya gimana? Kita coba buka ya di slideshow. Nanti tadi yang pertama itu ada 6 detik, jadi nanti seperti ini sudah otomatis. Jadi saya tidak mencet apa-apa, jadi memang sudah otomatis. Nah, ini sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan cara memasukkan gambar dalam shape. Yang pertama, kita siapkan shape ini terdiri dari beberapa shape ya, jadi nggak hanya di satu shape seperti itu. Nah, ini salah, kita bikin ulang. Kita misalnya mau bikin shape yang persegi panjang seperti itu. Maaf, pencet. Nah, kita bikin, kemudian kita bikin yang sama juga dengan cara Ctrl Shift dan juga terus di drag seperti itu. Nah, setelah ini kita pilih semuanya dengan cara Ctrl, kemudian klik tiap shape dan masuk ke shape format, dan akan kita gabungkan dengan union shape. Setelah itu masukkan gambar yang akan kita masukkan ke dalam shape ini. Kita cari contoh gambar aja yang udah ada. Contohnya kita akan menggunakan misal gambar ini, gambar tawon. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita sedikit sesuaikan ukurannya dengan tadi shape yang tadi, biar gambarnya itu lebih pas. Nah, kemudian gambar ini kita pindahkan ke belakang dengan cara klik ini. Nah, setelah itu kita pilih kedua objek ini, itu gambar dan juga shape yang tadi yang sudah kita gabungkan, dan kita masuk ke shape format untuk digabungkan dengan cara intersect. Nah, setelah itu sudah, ini tinggal kita approve aja. Nah, setelah itu sudah jadi gambar yang terpisah antar shape namun masih dalam satu gambar yang menyambung gitu. Mungkin sekian sedikit hack PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.